Klinik IPA, sahabat Klinik IPA yang berbahagia. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum 1 Mendel, hukum 2 Mendel ya. Hukum 1 dan hukum 2 Mendel ini yang akan kita gunakan untuk memahami bagaimana proses pewarisan sifat itu terjadi. Nah, kadang ada istilah yang rancu ya. Pada umumnya buku itu menggunakan istilah persilangan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan peristiwa polinasi dan macam-macam polinasi berdasarkan asal sari dan putihnya, itu menurut saya kok yang tepat hibridisasi ya, atau pembastaran, karena persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid itu nanti akan melibatkan dua individu yang memiliki sifat yang berbeda. Kalau monohibrid memiliki satu sifat beda, kemudian kalau dihibrid memiliki dua sifat beda antara induk jantan dan induk betina. Nah, istilah yang paling tepat sebetulnya adalah pembastaran atau hibridisasi gitu ya, pembastaran. Makanya kalau nanti saya menggunakan istilah pembastaran, itu yang saya maksud adalah persilangan seperti yang dituliskan di dalam buku pada umumnya. Baiklah Sobat Klinik IPA yang berbahagia, apa itu hukum 1 Mendel? Hukum 1 Mendel itu adalah hukum segregasi. Segregasi itu maksudnya adalah menurut Mendel bahwa pemisahan gen-gen yang terjadi pada saat proses spermatogenesis dan oogenesis itu terjadi secara acak. Ini adalah kancing genetika, ini kancingnya berpasangan ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kode genotip itu selalu berpasangan. Ada M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil. Ketika pada saat proses spermatogenesis dan oogenesis itu akan dimulai dengan proses pembelahan secara meiosis, yaitu pemisahan kromosom yang semula adalah bersifat diploid dan hasil akhirnya akan bersifat haploid. Ini yang dimaksud dengan hukum segregasi ini. Jadi pemisahan pasangan gen-gennya terjadi secara acak. Dan ini seperti ini. Jadi hukum 1 Mendel itu nanti kita pakai bagaimana proses pembentukan kode gamet dari genotip. Nah, intinya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Sobat Klinik IPA yang berbahagia, saya akan membuat 3 kolom istilah yang harus kalian pahami dengan benar. Tidak boleh salah paham ya. Yang pertama adalah kolom fenotip, yang kedua adalah kolom genotip, yang ketiga adalah kolom gamet. Nah, kolom gamet ini hubungannya dengan tadi pembentukan gamet itu hubungannya dengan hukum 1 Mendel. Oke, saya tulis. Hukum 1 Mendel itu di sini nih. Ya. Oke. Nah, pertama misalnya ada fenotip merah misalnya. Merah itu kode genotipnya katakanlah M besar, M besar. Ya, maka gametnya ini memisahkan diri, pecah jadi 2. Jadi M besar dan M besar. Jadi terpisah. Yang asalnya berpasangan sekarang tidak lagi berpasangan. Contoh yang lain misalnya putih. M kecil, M kecil. Nah, berarti gametnya adalah M kecil dan M kecil. Oke. Kalau misalnya pink atau merah muda, karena sifatnya intermediate, M besar dan M kecil, maka gametnya menjadi M besar dan M kecil. Oke. Nah, perhatikan kalau di sini gametnya cuma satu macam, ini cuma satu macam, ini 2 macam, yaitu M besar dan M kecil. Nanti kita lihat lebih jauh lagi ya. Contoh berikutnya adalah misalnya kalau yang ini kasus ini namanya satu sifat ya, satu sifat. Oke, sekarang akan kita lihat contoh yang 2 sifat. Saya garis bawahi dulu. Saya pisahkan. Misalnya di sini contohnya adalah ada sifat hitam, ekor panjang. Misalnya kucing, kucingnya warna rambutnya hitam, ekornya panjang. Berarti ada 2 fenotip yang harus kita buat genotipnya. Oke, hitam itu katakanlah H besar, H besar. Kemudian ekor panjang itu P besar, P besar. H besar mewakili fenotip hitam, P besar mewakili fenotip ekor panjang. Maka gametnya adalah masing-masing memisah satu, yaitu H. Jadi ini bergabung dengan ini H dengan P. Terus ini dengan ini H P besar. Ini dengan ini sama ya, H P besar. Ini dengan ini berarti H P besar. Jadi ada 4
gamet tetapi satu macam, yaitu H besar P besar. Lihat polanya seperti ini. Ini kita gabungkan dengan huruf yang pertamanya ini. Jadi H dengan P yang satunya, terus P yang kedua, terus gantian H yang kedua dengan P yang pertama, kemudian H yang kedua dengan P yang kedua. Nah, polanya semacam ini. Nah, atau mungkin ada yang seperti ini, hitam ekor panjang tapi ini fenotipnya sama ya, karena hitamnya dominan, panjangnya juga dominan. Misalnya ada H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, sama sebetulnya, ya, sebetulnya sama. Maka gametnya kita ambil pasangannya, H besar dengan P besar, H besar, P besar, kemudian H besar dengan pasangan P yang kedua, jadi H besar, P kecil, bergantian. Ini H yang kedua, yaitu yang H kecil, akan kita hubungkan dengan P besar, kemudian yang terakhir adalah ada H kecil, P kecil. Nanti di sini ada 4 macam gamet, 1, 2, 3, 4. Nah, itu sobat klinik IPA sederhananya ya. Oke, saya tidak akan membahas yang trihibrid. Nanti kalau kalian sudah SMA saja ya, ini saya akan memberikan hal-hal yang sederhana, yang penting kalian paham. Karena video ini kita munculkan karena membantu adik-adik sekalian sahabat klinik IPA yang belajar secara online atau belajar mandiri. Karena belajar mandiri kompetensi dasarnya itu disederhanakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Yang ini berarti 2 sifat ya. Bedakan ini. Ini kan merah, putih, pink. Kalau ini kan hitam ekor panjang. Jadi pasangan hurufnya menjadi beda. Kalau satu sifat pasangan hurufnya cuma sepasang, kalau 2 sifat berarti pasangan hurufnya adalah 2 pasang. Nah, di sini akan muncul, lihat, perhatikan. Kalau ini masih ingat istilah kemarin ya, ini kan homozigot, ya kan? Ini homozigot. Yang ini juga homozigot. Nah, ketika homozigot ternyata lihat, ini gametnya cuma satu macam saja, yaitu kalau ini hanya M besar saja, kalau ini adalah M kecil saja. Jadi cuma satu macam. Meskipun menjadi 2 tapi kan sama. Nah, ya kan? Nah, ternyata ada polanya ya. Nah, kalau perhatikan kalau ini heterozigot. Ini heterozigot, ternyata nanti muncul macam gametnya ada 2, yaitu M besar dan M kecil. Oke? Nah, ternyata cara menemukannya sangat mudah ya. Dari sini rumusnya adalah 2 pangkat N. Oke, 2 pangkat N. Apa itu N? N itu adalah yang heterozigot. Nah, sekarang kita terapkan ya, coba yang di sini ya. Ini kan homozigot, berarti heterozigotnya kan 0, tidak ada. Berarti macam gametnya nanti ada berapa macam? Yaitu 2 pangkat 0. Bilangan kalau dipangkatkan 0 itu adalah 1. Ya, kelihatan enggak ya? Oke, saya bawakan sedikit ya. Nih 2 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti hanya satu macam. Makanya yang muncul hanya M besar saja, tidak ada variasi yang lain. Sama dengan yang ini. Ini hanya M kecil saja karena 2 pangkat 0. Berarti cuma satu macam. Nah, berbeda dengan ini. Kalau ini kan heterozigot, berarti N-nya adalah 1. Oh, kita lihat. Berarti 2 pangkat 1 berarti 2 akan ada 2 macam gametnya, yaitu M besar dan M kecil. Oke, itu ya sahabat klinik IPA. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita lihat yang 2 sifat ya, hitam ekor panjang. Sama sebetulnya ya. Lihat, kalau ini H besar, ini P besar, berarti heteronya adalah 0. Karena heteronya itu 0, maka macam gametnya adalah 2 pangkat 0, yaitu cuma satu macam. Satu macam itu apa? H besar dan P besar saja. Tidak ada yang lain. Ya. Ini jadinya 4, 1, 2, 3, 4, tetapi keempat-empatnya adalah sama persis. Jadi cuma ada satu macam. Nah, berbeda dengan ini kita ambil yang heterozigot. Lihat, H besar, H kecil ini hetero, P besar, P kecil ini juga heterozigot. Jadi heterozigotnya ada
2, maka macam gametnya menjadi 2 pangkat 2 alias ada 4. Yuk kita cek apa betul ada 4. Ya, ini 1 H besar P besar, ini H besar P kecil, ini H kecil P besar, ini H kecil P kecil. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 macam gametnya. Nah, itu sobat klinik IPA yang berbagai ya. Satu lagi contoh terakhir ya. Di sini ini. Kelihatan ya? Saya cek. Nah, masih di sini kelihatan ya? Oke, kelihatan. Berarti di sini misalnya ada H besar, H kecil, P besar, P besar. Ini macam gametnya ada berapa macam? Tuh, lihat, perhatikan. Kita lihat. Kan kita sudah ngerti rumusnya 2 pangkat N. N itu adalah yang heterozigot. Yang heterozigot ada berapa? 1 tok, H besar, H kecil. Ini kan homo sama. Karena yang heterozigot cuma 1, berarti N-nya adalah 1. Berarti macam gametnya adalah 2 pangkat 1, yaitu cuma ada 2 macam. Nah, sekarang kita lihat 2 macam itu apa saja. Ini H besar, P besar, H besar, P besar, dan ini H besar, P besar sama. Kalau ini dengan ini berarti H kecil, P besar. Ini dengan ini H kecil P besar. Jadi cuma ada 2 macam, yaitu H besar P besar dan H kecil P besar. Nah, itu sobat klinik IPA yang berbahagia ya. Nah, sebetulnya ada metode pakai diagram garpu ya, tapi kita nggak akan bahas sampai situ karena ini sederhana sehingga kita bisa pakai awangan saja. Karena untuk kelas SMP tidak mungkin sampai 3 sifat berbeda atau trihibrid. Itu hukum 1 Mendel, yaitu mengatur bahwa pemisahan pasangan gen pada genotip saat spermatogenesis dan oogenesis itu terjadi secara acak ya. Jadi kode dari gamet itu adalah kita akan memisahkan pasangan huruf yang berada di dalam genotip. Nah, seperti tadi yang kita bahas. Nah, sekarang akan kita lanjutkan hukum 2 Mendel. Saya hapus dulu. Sahabat klinik IPA yang berbahagia, hukum 2 Mendel itu adalah hukum penyatuan atau perpaduan kembali antara gamet yang sebenarnya sudah dipisahkan nanti akan disatukan. Nah, proses penyatuannya itu melalui proses fertilisasi yang nanti akan terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan menjadi individu baru ya. Saya akan ambil kancing genetika ya. Ini hijau, ini kuning. Ini masih genotip. Ini genotip karena berpasangan ya. Genotip ini akan menjadi gamet kalau saya pisahkan. Nah, akan menjadi gamet. Tapi gametnya cuma 1 karena ini sepasang, M besar, jadi macam gametnya cuma M. Katakanlah begitu. Kalau ini saya pisahkan, nah ini cuma gametnya juga pasang ya. Nah, ini berarti pembentukan gamet. Lah, hukum 2 Mendel itu terjadi pada saat fertilisasi, maka kedua gamet ini akan disatukan melalui sebuah perkawinan. Nah, penyatuannya akan terjadi secara acak. Mungkin ini akan ketemu dengan ini, atau ini ketemu dengan ini, atau saya silangkan ini ketemu dengan yang ini, dan sebaliknya. Jadi pemisahannya kedua ini akan menyatu dengan siapa itu terjadi secara acak, ya. Jadi penyatuan kembali. Yang asalnya terpisah menjadi penyatuan kembali. Kalau asalnya hanya 1 huruf akan menemukan pasangan yang menjadi 2 huruf. Nah, misalnya nih ya, ini ada gamet ya, ada gamet jantan misalnya ya. Kemudian ada gamet betina. Oke, katakanlah ini adalah M besar dan M kecil misalnya. Ini gametnya juga M besar dan M kecil. Oke. Nah, kombinasi kedua gamet ini terjadi ketika terjadi perkawinan. Ya, mungkin ini bisa ketemu ini, atau ini bisa ketemu ini, atau ini ketemu ini, atau ini ketemu ini. Ini terjadi secara acak. Jadi prinsip hukum 2 Mendel seperti itu. Sahabat klinik yang berbahagia, simpelnya begitu.
tapi untuk memudahkan biasanya digunakan sebuah tabel ya, untuk memudahkan saja sebetulnya. Nah, tabelnya seperti apa? Yuk kita lihat seperti ini ya. Nah, gambar ini akan saya pindahkan ya. Misalnya ini yang jantan di sini, berarti M besarnya di sini, ini M kecil ini di sini. Yang betina saya pindahkan ke sini, M besar, M kecil. Nah, hasil penyatuannya itu kan nanti akan ketemu di sini nih. Nah, akan ketemu di sini nih. Kalau ini ketemu ini, berarti munculnya genotipnya menjadi M besar, M besar. Kalau ini ketemu ini, maka akan ketemu M besar, M kecil. Kalau ini ketemu ini, maka ketemu M besar, M kecil. Oh iya, untuk yang kode besar selalu kita taruh di depan ya. Itu hanya kesepakatan saja ya. Nah, kita ikut saja. Kalau ini dengan ini, maka M kecil, M kecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyatuan tadi, penyatuan kode gamet yang terjadi pada saat fertilisasi. Jadi seperti ini. Mungkin ini yang muncul, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum dua Mendel. Jadi sederhananya seperti itu ya. Jadi nanti variasi gametnya akan menentukan bagaimana jumlah kombinasinya. Nanti tabel ini akan menjadi lebih banyak kalau kita membahas tentang persilangan atau pembastaran dengan dua sifat beda. Karena kalau dengan dua sifat beda, nanti macam gametnya bisa maksimalnya adalah 4. Jadi 4 kombinasi 4, nanti hasilnya adalah 4 kali 4 atau ada 16 macam hasil kombinasinya ya. Bukan 16 macam sih, ada 16 tempat nanti. Nah, dari ke-16 itu mungkin ada yang kembar juga ya. Jadi begitu sahabat klinik yang berbahagia, semoga penjelasan yang sederhana ini bisa membantu. Nanti video berikutnya akan kita terapkan bagaimana proses persilangan atau pembastaran monohibrid dan pembastaran dihibrid. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.